Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nashaida Putri, NIM saya 2503040046. Saya dari kelas B1. Sini saya akan menjelaskan tentang flowchart tugas UTS mata kuliah algoritma dan pemrograman dasar. Di sini saya akan menjelaskan flowchart nomor 1 untuk program menampilkan bilangan genap. Pertama, program akan dimulai dari kata start, lalu turun lagi ke bawah. Ini variabel i sama dengan 2, yaitu variabel i diberi nilai 2. Nilai awalnya 2, lalu turun ke bawah, i kurang dari 100. Jika iya, maka program akan ngeprint nilai i. Jika tidak, maka program akan berhenti. Setelah print i, lalu program akan menambahkan nilai i sebanyak 2 agar menghasilkan bilangan genap yang berikutnya. Lalu, kembali ke pengecekan kondisi. Setelah penambahan nilai i, program kembali ke langkah pengecekan i kurang dari 100 untuk menentukan apakah masih ada bilangan genap lain yang perlu ditampilkan. Lalu, jika semuanya sudah selesai, ketika kondisi i kurang dari 100 tidak lagi terpenuhi, maka program akan berhenti dan proses berakhir. Baik, untuk yang kedua, untuk UTS soal bilangan true false, yang pertama, program akan dimulai, lalu pengguna akan diminta untuk menginput nilai n. Lalu, setelah menginput nilai n, program akan mengecek apakah angka yang dimasukkan lebih besar sama dengan 10 dan lebih kecil atau sama dengan 35. Jika iya, program akan menampilkan true, dan jika tidak, program akan menampilkan false. Setelah angka yang dimasukkan tadi sudah dicek, sudah keluar juga true false-nya, lalu program akan selesai. Yaitu tentang diskon, menampilkan diskon. Ini ada mulai, lalu program akan meminta input jumlah barang, lalu program akan meminta input input harga barang, lalu jumlah barangnya jika kuantitasnya kurang dari 20 maka akan diskon 2%, jika kuantitasnya kurang dari 40 maka diskonnya 4%, dan seterusnya sampai kuantitas lebih kecil kuantitas kurang dari 10 diskonnya 10%, dan jika kuantitasnya lebih dari 100% diskonnya 20%. Setelah itu sudah ditampilkan diskonnya, maka program akan menampilkan diskon lalu selesai. Di sini saya akan menjelaskan program yang pertama, yaitu menampilkan bilangan genap. Sini ada using system, class program, dan static void main. Using system itu fungsinya untuk memanggil library system biar saya bisa pakai perintah console readline, console readline. Lalu ada class program itu semacam wadah untuk kode-kode yang sudah saya tuliskan. Lalu ada static void main, yaitu fungsi utama yang berjalan pas program ini pertama kali dijalankan gitu, dimainkan. Terus ada for int i sama dengan 2. Ini itu maksudnya variabel i diberi nilai awal 2, lalu nilai i akan terus berjalan sampai i masih kurang dari 100. Lalu setelah satu putaran, i akan ditambah dengan 2. Lalu console readline, i itu tugasnya atau fungsinya untuk menampilkan nilai i ke layar. Jika sudah, maka program akan mengeluarkan bilangan genap dari 0 sampai 100, yaitu 2, 4, 6, 8, hingga bilangan 98. Yang kedua yaitu bilangan true false. Ada using system, class program, static void main, yaitu fungsinya sama seperti tadi. Lalu ada console write pasukan nilai. Nah, ini pengguna akan diminta memasukkan nilai yang akan diuji true false-nya. Lalu ada int nilai, ini itu membaca input dari keyboard berupa teks, lalu teksnya mengubah teks jadi angka, yaitu angkanya tipenya integer. Lalu ada if nilai, yang ini itu kondisi untuk memeriksa apakah angka yang dimasukkan tadi lebih besar sama dengan 10 dan kecil sama dengan 35. Nah, ini dan di sini itu adalah kedua kondisi harus benar. Jika kondisi yang ini benar, maka program akan mengeluarkan true. Jika kondisi yang ini salah, maka program akan mengeluarkan false. Di sini saya akan memasukkan nilai 15, maka setelah true, masukkan nilai 65.
maka hasilnya false. Program yang ketiga yaitu diskon. Sini ada using system, class program, dan static statement, yaitu fungsinya sama aja seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu di sini ada console write masukkan jumlah produk. Di sini pengguna masukkan jumlah produk yang akan dibeli. Nanti ada kayak teksnya gitu. Lalu INT kuantitas ini pengguna mengetik angka, lalu program membacanya, lalu disimpan di variabel yang bernama kuantitas ini sebagai bilangan bulat. Lalu ada console write masukkan harga per produk. Nah, karena tadi jumlah produk yang dimasukin, sekarang pengguna diminta untuk memasukkan harga per produknya itu berapa. Lalu ada double harga. Ini input yang tadi, yang harga per produk itu diubah ke bilangan desimal dan disimpan di harga. Lalu ada double diskon. Ini membuat variabel diskon untuk menyimpan presentasi diskon nantinya. Lalu ada menentukan diskon berdasarkan jumlah produk. If kuantitas kurang dari 20, maka diskonnya 2%. Lalu else if kuantitasnya jika kurang sama dengan 20 dan kuantitas kurang sampai 39 ini diskonnya 4 dan seterusnya sampai diskon 20. Lalu ada double total yaitu menghitung total sebelum diskon. Kalau double potongan yaitu menampilkan diskonnya berapa. Lalu ada double total bayar itu untuk memperlihatkan total akhir yang harus dibayar oleh pembeli. Akan memasukkan jumlah produknya itu 25. Lalu untuk harga per produknya itu 1.500. Nah, di sini sudah ada total sebelum diskonnya 37.500, lalu mendapatkan diskon sebesar 4%, lalu total bayarnya 36.000. Jadi, ini semuanya sudah berjalan dengan baik. Segitu dulu penjelasan untuk UTS mata kuliah algoritma dan pemrograman dasar. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dan penjelasan yang kurang jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.